Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus salihin. Syahadatan narju bihan najata yaumaddin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang juga tak henti-henti memberikan nikmat kepada kita. Malam ini kita diberi taufik oleh Allah dan itu adalah salah satu nikmat besar yang Allah karuniakan kepada kita karena tidak semua orang mendapatkan nikmat tersebut. Allah beri kita taufik atau nikmat taufik untuk dapat melangkahkan kaki mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita taufik, selalu memberi kita hidayah untuk senantiasa dapat melangkahkan kaki ke tempat-tempat kebaikan, dan juga mudah-mudahan Allah selalu memberi kita taufik dan hidayah untuk bisa istiqamah melakukan amal saleh, mengerjakan ketaatan, memperbanyak ibadah sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada orang-orang yang mengikuti mereka, dan juga orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua Allah masukkan ke dalam golongan mereka, dan kelak mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama mereka di dalam surganya. Amin ya
Rabbal Alamin. Jemaah salat maghrib Langgar Darul Yaqin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian mingguan kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Murri An-Nawawi rahimahullah, yang di dalamnya beliau kumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari hadis-hadis tersebut dan juga mendapatkan manfaat serta dapat mengamalkan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita memasuki bab baru dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang ke-23 setelah sebelumnya kita mengakhiri bab yang ke-22, yaitu bab tentang nasihat. Kemudian bab yang ke-23, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan kikuan beliau bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kalimat amar ma'ruf nahi mungkar mungkin itah rancakam hininga, dan kalimat tersebut juga sudah diadopsi ke dalam bahasa itah, bahasa Indonesia. Makanya istilahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ia berasal dari bahasa Arab. Amar ma'ruf, dua kata amar dengan ma'ruf. Amar itu dari amara ya'muru, menyuruh, memerintahkan, atau kalau bahasa itah menyohok. Ma'ruf disebutkan oleh para ulama maknanya adalah kullu khair. Ma'ruf itu adalah semua kebaikan. En pun bentukah, kalau ia termasuk kebaikan sihuang agama, maka dia disebut dengan ma'ruf. Berarti amar ma'ruf maknanya adalah menyuruh, memerintahkan orang mengerjakan kebaikan. Atau kalau bahasa itah menyoho uluh menggawi kebaikan. Itu amar ma'ruf. Kemudian yang kedua, nahi mungkar. Atau bahasa Arabnya an-nahyi 'anil munkar. Nahi itu dari kata nahayanha. Nahayanha itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia melarang, mencegah, bahasa pembuanga, ini bahasa pembuanga mengahana. Al-munkar atau mungkar itu lawan dari ma'ruf. Kalau ma'ruf tadi kebaikan, maka mungkar berarti kejahatan. Maka makna dari nahi mungkar yang juga sudah menjadi bahasa itah diadopsi bahasa Indonesia, tapi maknanya kalau interjemahan hindai adalah mengahana uluh, menggawi keburukan atau kejahatan, dosa atau maksiat. Nah, jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sibab nang ke-23 itu mengutipan akan nitah seberataan beberapa potongan ayat Al-Quran dan juga beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, membahum atau menyoho uluh menggawi kebaikan dan mengahana uluh menggawi kejahatan, menggawi dosa dan kemaksiatan. Dan sebagaimana inyampaian pula pada pertemuan sebelumnya bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah tugas bersama, bukan cuman tugas orang tertentu, bukan hanya para nabi, bukan hanya para sahabat,
bukan hanya orang-orang saleh, bukan hanya para ulama, bukan hanya para asatid, tetapi amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah tugas semua orang yang menyatakan dirinya muslim dan beriman kepada Allah, maka dia punya keharusan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan secara hukum jemaah yang dirahmati Allah, amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya adalah fardu kifayah. Ya kan, fardu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain maka wajib atas setiap individu, wajib atas setiap kungan dari kaum muslimin yang sudah mukallaf, balik dan berakal. Seperti salat 5 waktu, itu hukumnya fardu ain. Maka setiap uluh Islam nang jadi mukallafah wajib menggawiyah. Wajib menggawiyah setiap kungan. Seperti puasa Ramadan, itu fardu ain ja. Dan kewajiban-kewajiban lainnya yang kewajiban-kewajiban itu termasuk ke dalam kategori fardu ain, maka itu wajib dilakukan oleh setiap kungan dari uluh nang beragama Islam. Yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah ini ialah sebuah kewajiban yang apabila di satu daerah sudah ada sebahagian kaum muslimin yang mengerjakannya, yang melakukannya, maka gugurlah kewajiban dari muslimin yang lainnya. Huang ije lebu, huang ije daerah, huang ije ukan, bila ada am nang melaksananya, bila ada am nang menjalannya, bila ada am nang menggawi fardu kifayah tersebut, maka guguram kewajiban dari muslim nang lain. Tetapi apabila ije kadaerahan mida adaen ije kungan pun nang menggawi maka berdosa sendiri ya. Seperti misal sembahyang jenazah fardu kifayah, mengurus jenazah fardu kifayah, mempandu ya, mengkafaya, mengubur ya, dan fardu kifayah lainnya termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk amar ma'ruf nahi mungkar secara hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila di satu daerah ada yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia mewakili kaum muslimin yang lainnya, gugurlah kewajiban dari kaum muslimin yang lainnya. Tetapi jikalau di satu daerah tersebut tidak ada satupun yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka ije ke daerah berdosa sendiri ya. Ije ke daerah ente berdosa sendiri ya. Hentam tidak melakukan kewajiban nang fardu kifayah. Dan amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah ciri umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam ayat yang di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjeruman bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbaik. Lanjutan ayat setelah Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Lanjut ya ciri umat terbaik tena kikuan Allah Subhanahu wa taala ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian menyuruh melakukan kebaikan, melarang melakukan kemungkaran atau kejahatan, dan kalian beriman kepada Allah. Artinya bahwasanya terbaik, label menjadi umat terbaik itu akan tercabut jikalau tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Label menjadi umat terbaik akan dicabut, akan hilang ketika kita yang dilabel sebagai umat terbaik ini tidak menjalankan, tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu. Nah, maka Imam An-Nawawi rahimahullahu taala
membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar sehuang bab yang ke-23, sehuang kitab beliau Riyadhus Shalihin itu. Beliau si awal-awal mengutip beberapa potongan ayat Al-Qur'an. Yang pertama ikhwan beliau qala Allah Ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ikhwan Al-Imam An-Nawawi, Allah Ta'ala berfirman, itu sihuang surat Ali Imran ayat 104. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang. Makanya andaulah hukumah fardu kifayah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyoho sendian ke Tuhan, tapi ikhwan Allah wal takum minkum, hendaklah ada di antara itu ummatun, sekelompok orang. Artinya tidak semuanya. Kalau sudah ada sekelompok orang yang melakukannya, maka gugur kewajiban dari yang lainnya juga. Tapi jikalau tidak ada satupun dari mereka di satu tempat itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini, maka semuanya menanggung dosanya. Allah katakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang. Apa tugas mereka? Yad'una ilal khair, mengajak melakukan kebaikan, berdakwah, membahu muluh melakukan yang bagus, membahu muluh melakukan kebaikan. Hendaklah ada ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang Allah katakan di dalam firman-Nya, hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang selain mengajak kepada kebaikan, berdakwah untuk melakukan kebaikan, juga wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh melakukan kebaikan. Amar ma'ruf, hendaklah ada di antara itu ikhwan Allah taala sekelompok orang yang menyuruh, menyoho uluh menggawi kebaikan atau melakukan amar ma'ruf. Elak midak lalu. Entah mamun midak lalu sendaya ya sama-sama menanggung dosa ya, harus ada. Kemudian ikhwan Allah hendai wa yanhauna 'anil munkar, dan juga melarang melakukan perbuatan mungkar, melarang melakukan perbuatan jahat. Jadi hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang yang mengajak orang lain melakukan kebaikan, menyuruh orang lain melakukan perbuatan ma'ruf, dan melarang orang lain dari melakukan perbuatan mungkar atau kejahatan. Lalu di akhir ayat dikatakan oleh Allah wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ikhwan Allah taala, si akhir ayat wa ulaika humul muflihun ditafsirkan oleh para ulama al-muflihun al-faizun, orang-orang yang beruntung. Apa keberuntungan mereka? Najau minan nar, mereka itu akan selamat dari neraka, wa fazu bil jannah, dan mereka akan beruntung dengan masuk ke dalam surga. Maka walaupun midai wajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua orang, Allah hanya mengatakan wal takum minkum, hendaklah ada di antara kalian ummatun, sekelompok orang, sebagian. Kalau sudah ada, tapi ternyata perbuatan itu jemaah yang dirahmati Allah, membahum uluh melakukan kebaikan, menyoho uluh melakukan perbuatan ma'ruf, menghana uluh melakukan perbuatan mungkar, uluh nang melakukan itu si akhir ayat dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang beruntung. Dan itu tentu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, walaupun mungkin ada sebagian yang melakukan amar ma'ruf, ada sebagian yang melakukan nahi mungkar, kalau dika masih kawa menggawi nang tokep-tokep dengan itah, beda usah nang taja-tajawen, nang ada si huang huma dengan itah, anak buah itah, pasangan itah, keluarga itah, hampahari biti, kerabat, tetangga, nang tokep-tokep dengan itah. Amun kawa lakukan amar ma'ruf, mengajak melakukan kebaikan, lakukan nahi mungkar, mencegah, melarang dari melakukan kemungkaran dan keburukan, dosa dan kemaksiatan. Ada kebaikan yang hendak inggawi oleh keluarga itah, oleh anak itah, oleh pasangan itah, maka kehambi itah menyohoa melakukan kebaikan tersebut. Atau ada kemungkaran yang dilakukan di dalam rumah kita, ada dosa yang dikerjakan,
Bagaimana caranya kita melakukan nahi mungkar, ingahana dari melakukan dosa tersebut, ingahana dari melakukan kemungkaran tersebut. Kerabat itah hampahari, tetangga nitah kicak. Karena peluang itu walaupun beda wajib akan setiap kungan itu, tetapi keuntungannya besar. Yang jeruman oleh Allah Ta'ala di akhir ayat, Allah mengatakan wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kalau dikehendak dapat keberuntungan, beruntung si dunia lebih-lebih si akhirat, maka lakukan yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Yang pertama, membahu muluh melakukan kebaikan. Karena berdakwah itu beda mesti harus ceramahin, beda mestiin jika menceruman ada satu kebaikan, imbahum ya menggawi kebaikan tersebut, itu sudah bagian daripada dakwah juga, dan itu sudah masuk kepada amar ma'ruf tadi. Ada keburukan yang masih dilakukan oleh orang tertentu di sekitar kita, ada dosa yang masih ditekuni, ada maksiat yang terus-menerus dikerjakan, lakukan nahi mungkar. Tunggal isutan menghanaa, inceruman ancamaya, inceruman dosaya, inceruman siksaya. Mudah-mudahan dia bersalah, maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan cap, memberikan vonis orang yang melakukan hal tersebut, berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang beruntung. Dan itu janji Allah, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ketika Allah mengatakan wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, maka pasti akan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus hayak mikrofonin melakukan amar ma'ruf. Tidak harus are ilmu enhelo hanya melakukan amal ma'ruf. Nang kira-kira itah jadi tegawi am dari kebaikan tersebut, dan ada di antara kerabat itah, ada di antara keluarga itah nang hindai tegawi imbahum untuk mulai menggawi kebaikan tersebut. Atau ada kemungkaran nang alhamdulillah itah jadi tidak menggawiam, melihiam, menejau kemungkaran itu, tapi ada di antara uluh tokep itah masih menggawi kemungkaran tersebut, maka kehampia cara dengan itah menghana, melarang ia menggawi kemungkaran tersebut, itu sudah melakukan nahi mungkar dan sudah termasuk yang disebut oleh Allah dalam ayat ini, dan insya Allah akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, keberuntungan ini. Itu ayat yang pertama yang ingutip oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah, itu adalah sebab keberuntungan. Itu adalah sebab keberuntungan. Dan tadi dibacakan tafsirnya. Yang dimaksud dengan keberuntungan di sini adalah selamat dari neraka. Itah kan tidak ada nang hendak tami neraka. Andau kiamat kare. Maka apa yang bisa menyelamatkan kita dari neraka? Dari ayat ini kita bisa tahu di antara yang dapat menyelamatkan adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian juga lanjutan tafsir para ulama tadi, bahwasanya yang dimaksud dengan keberuntungan fazu bil jannah, beruntung dengan masuk ke dalam surga. Jadi selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Maka salah satu yang dapat kita lakukan supaya dapat mengantarkan kita ke dalam surga adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Tugas kita sekedar menyampaikan, tidak harus ia sampai menggawiin. Mikah yang dimaksud dengan amar ma'ruf teh harus sampai uluh teh menggawi nang nyampai ni tahbiat. Makanya siwang Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, alaikum anfusakum, hendaklah kalian menjaga diri kalian dan mengurus diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak membahayakan diri kalian orang-orang yang sesat apabila kalian sudah mendapatkan hidayah, sudah mendapatkan petunjuk. Ayat itu la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak akan membahayakan kalian orang-orang yang sesat apabila kalian sudah dapat hidayah, itu apabila kita sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada uluh, sekelompok uluh imbahum itah menggawi kebaikan, ingahana itah menggawi keburukan, tapi ia atau sekelompok orang itu hindai handaknya menggawi kebaikan tanah dan masih menggawi keburukan bi. Jadi inyampaian itaham kebaikan, imbahum itaham melakukan kebaikan, ingahana itaham melakukan kemungkaran, tapi masih bi
maka bukan tanggung jawab kita hindai. Karena kita sudah menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi sampai pada menyampaikan, tidak sampai pada harus uluh nang nyampaikan teh menumun panderan ditahid. Nah, itu amar ma'ruf. Sampai situ. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an juga ketika Allah memerintahkan para nabi dan rasul, mengutus para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan tugas kalian adalah menyampaikan. Makanya di salah satu ayat dalam Al-Qur'an, ikhwan Allah kepada Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, in 'alaika illal balagh, tidaklah ada kewajiban atasmu wahai Muhammad kecuali hanya menyampaikan. Maka amar ma'ruf juga demikian, menyampaikan, mengajak masalah handak atau humbui uluh nang ibahum tun bukan urusan kita, karena hidayah itu ada di tangan Allah taala. Itu bila kawain mahawi iya sampai hakun menumun panderan kita. Begitu pula nahi mungkar tadi, kewajiban kita adalah melarang dia melakukan dosa dan maksiat tersebut, melarang dia melakukan kemungkaran. Masalah dia mau meninggalkan kemungkaran tersebut atau tidak, itu bukan kewajiban kita, bukan tugas kita, karena hidayah ada di tangan Allah. Masalah dia berhenti dari maksiatnya atau tidak, itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Nah, makanya yang penting lakukan dulu amar ma'ruf ini, imbahum buang langgar. Imbahum melakukan kebaikan itu, inyoho menggawi itu, nyoho menggawi itu, ingahana menggawi itu, ingahana menggawi itu. Ingahana. Bila sampai ada uluh melakukan kemungkaran, malah itah justru menyambut kemungkaran ya. Berbagi amplop toket pemilihan tuh. Nah, harusnya dika menyampaikan sampai tahu entah sampai tahu dosa. Elah dika menyambut aja amplop apa kareh bae. Toket paham? Ya kalau mitahi bang, ada menang katok-katok lawang di kakare. Namun ini nyambut di kami dan nahi mungkar ya, perbuatan itu kemungkaran, disebut dengan riswah dalam agama. Sogok menyogok yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyogok dan yang disogok, orang yang menyuap dan yang disuap, kedua-duanya di dalam neraka. Kedua-duanya di dalam neraka. Dalam hadis yang lain dikatakan oleh para sahabat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi wal ra'ish. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyogok, orang yang disogok, dan orang yang membagi-bagi sogokannya. Membagi-bagi ya, tim sukses ah. Nah, hati-hatinya tim sukses bae. Mun membayar memasang beleho mah anduan bi job ete. Tapi mun ninyoho he naretna calo ya membagi amplop, nah hati-hati. Hati-hati antum tukang bagi karena laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tugas kita adalah nahi mungkar. Incerman bahwa itu kemungkaran, itu adalah dosa, itu adalah maksiat. Ela sampai inyambut, tamun nyambutin nahi amka kurang lebih hamdara ya. Menyunian kemungkaran. Nah, hati-hati. Dan kemungkaran-kemungkaran lain, apapun bentuk kemungkaran itu, kalau dia kemungkaran, harus kita larang orang melakukan kemungkaran itu. Harus kita cegah orang melakukan kemungkaran itu. Kenapa? Karena ketika sebuah kemungkaran dibiarkan dan tidak dilarang, tidak dicegah orang melakukannya, walaupun kita tidak melakukannya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab atau siksa, maka siksa dan azab tersebut akan menimpa orang yang tidak melakukan kemungkaran tersebut karena dia tidak melarangnya. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wallahu wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian terhadap siksa keburukan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja, kata Allah Ta'ala. Kalau terjadi kemungkaran dan kita tidak melakukan nahi mungkar, kita biarkan saja padahal kita tahu itu mungkar, kita biarkan, tidak kita tegur, tidak kita sampaikan kebenaran, tidak kita sampaikan nahi mungkar, maka
bisa menyebabkan kita walaupun tidak melakukan disiksa dan diazab juga oleh Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, "Ma min qaumin," tidaklah suatu kaum, yu'malu fihim bil ma'asi, yang dilakukan di tengah kaum itu kemaksiatan-kemaksiatan, thumma yaqdiruna ala an yughayyiru, kemudian mereka mampu untuk merubahnya, merubah kemaksiatan itu, mampu Rasulullah elen melakukan nahi mungkar, tapi apa? Thumma la yughayyiru, tapi tidak melakukan nahi mungkar mereka, tidak merubah kemungkaran itu, tidak merubah kemaksiatan itu. Apa ancaman dari Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW? Ikut Nabi, yushiku an ya'ummahumullahu minhu bi'adzab, maka niscaya hampir Allah akan menyeluruhkan siksanya untuk mereka semua. Nang menggawi kemaksiatan, nang menggawi kemungkaran, dan nang humui menggawi ya hantam tidak melakukan nahi mungkar. Jadi harus ada yang menyampaikan bahwa itu adalah kemungkaran. Namun sudah sunyi sendaya ya, tidak ada yang bersuara bahwa itu dosa, itu maksiat, itu kemungkaran. Ketika Allah menurunkan siksa, orang-orang baik pun juga akan disiksa oleh Allah karena mereka diam terhadap keburukan dan kemaksiatan tersebut. Wal'iyadzubillah. Nah itu. Nah, jadi itu ayat pertama. Kemudian ayat yang kedua, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman. Ayat kedua itu si huang surat Ali Imran ja. Surat Ali Imran ayat 110. Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Firman Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah sebaik-baik umat. Ini ditujukan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi dari sekian umat yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dari umat-umat terdahulu sampai umat terakhir, umatnya Rasulullah SAW, maka umat Rasulullah SAW inilah umat terbaik yang pernah Allah ciptakan, yang pernah Allah keluarkan untuk manusia. Kenapa mereka menjadi umat terbaik? Maka tidak dapat dilepaskan dari lanjutan ayat ini. Tidak hanya mengaku sebagai umat terbaik, tapi lalu kemudian berhenti sampai di situ. Allah katakan kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia karena memiliki sifat ini. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyuruh melakukan perbuatan ma'ruf, menyuruh melakukan kebaikan, menyuruh melakukan yang bagus-bagus. Kemudian yang kedua, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, sebab kaitu menjadi umat terbaik, wa tanhauna 'anil munkar, kalian mencegah dan melarang dari kemungkaran. Jadi inilah yang menyebabkan umat ini menjadi umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Artinya kalau sifat ini hilang, maka hilanglah label terbaik pada diri umat ini. Umat ini menjadi umat terbaik karena melakukan amar ma'ruf, melakukan nahi mungkar. Maka harus tetap terjaga amar ma'ruf ini, harus tetap dipelihara nahi mungkar ini. Ada yang belum melakukan kebaikan, imbahum melakukan kebaikan, imbahum nang tokep-tokep itah lagi wong gulana kan, nang mungkin hindai terjangkau dengan ceramah, hindai sampai marapindinga dakwah, maka itah nang tokep-tokep tiap nang menyampaikan hindai melanjutkan pesan-pesan kebaikan, imbahum untuk melakukan kebaikan tersebut. Begitu juga kalau kemudian ada yang masih melakukan kemungkaran, belum sampai kepada orang tersebut bahwa itu adalah kemungkaran, mungkin tidak mihining, tidak sampai marah ia, maka itah nang tokep-tokep nang ketahuan bahwa ia melakukan perbuatan mungkar tersebut, nang menghana melakukan perbuatan tersebut, inyampaian bahwa itu kemungkaran, itu dosa kepada Allah, itu maksiat kepada Allah, mendatangkan keburukan, mendatangkan kebinasaan, mendatangkan kesialan si dunia, lebih-lebih si akhirat, menyebabkan neraka, diancam oleh Allah dengan itu, diancam oleh Allah dengan itu. Nah, makanya memang perlu ilmu ya. Dosa itu misalnya kita nak melakukan nahi mungkar, tidak kawain melakukan nahi mungkar, kalau itah pun tidak paham ya bahwa itu dosa atau humbui. Kemudian dosa itu aretna ancam ya.
hadis sa'id. Makanya perlu diketahui ilmunya, perlu difahami terlebih dahulu supaya kita betul-betul bisa menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, terlebih kepada orang-orang dekat kita. Uluh-uluh nang tokep dengan kita, itu bukti bahwa kita betul-betul menyayangi mereka, betul-betul mencintai mereka. Jangan biarkan mereka larut dalam dosa dan maksiat. Jangan biarkan mereka meninggalkan kebaikan-kebaikan dan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf tadi. Ajak mereka, dan kalau mereka melakukan dosa, larang mereka. Itu adalah tanda cinta dan tanda sayang kita kepada orang-orang terdekat kita. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.